Selamat pagi, sungguh harta yang luar biasa sehingga kami dapat sehat pada awal bulan ini. Dengan awal bulan ini mari kita mengucap syukur pada Tuhan dengan beribadah kepada Tuhan. Oke, mari kita sebelum mulai ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau sungguh baik dalam hari-hari kami Tuhan. Detik demi detik, menit demi menit Tuhan, jam demi jam dan lain sebagainya Tuhan, sehingga kami dapat sehat dan beribadah pada pagi hari Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan, ibadah pada pagi hari Tuhan. Kami percaya ada kuasa-Mu, ada hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ada satu sahabatku yang setia, mari kami ada pujian.
satu lagu yang sangat memberkati kehidupan pribadi saya, bahwa kuasa Allah tak pernah tersembunyi, kuasanya selalu dinyatakan. Yes, terima kasih, terima kasih. Tak tersembunyi kuasa Allah.
percaya Tuhan, apapun yang kami lalui Tuhan akan terasa ringan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Melayani setiap kami Tuhan. Semoga apa yang kami pujikan, apa yang kami persembahkan kepada-Mu Tuhan dapat membawa harum yang berlalu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan mendengarkan daripada firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan ajar kami Tuhan, bukan hanya mendengarkan firman-Mu, tapi dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kepada selanjutnya dan tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang kami percaya. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu kekasih Tuhan. Hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan masih memberi kesempatan sehat dengan tubuh yang kuat, dan kita bisa ada dalam rumah Tuhan, dalam ibadah khususnya, dan juga umum bagi saudara-saudara yang tidak bisa sempat hadir di rumah Tuhan, dapat mengikuti acara ibadah pagi hari ini lewat streaming yang ada di rumah kita masing-masing. Marilah kita akan memulai ibadah pagi hari ini, dan kita akan memulainya dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, pagi hari ini kami berterima kasih kalau Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami. Kami sadar hidup ini tidak selamanya ada di dalam dunia. Satu kali akan berakhir. Dan kami punya bekal, dan firman Tuhan adalah bekal kami untuk kami mengakhiri hidup di dalam dunia ini dan berjumpa dengan Tuhan. Kiranya memberkati ibadah kami lewat firman Tuhan yang kami dengar, dan agar lewat firman-Mu Tuhan mengubah, membentuk kami seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak, kami sambut firman Tuhan dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tidak lupa lagi sekali saya ucapkan selamat pagi, selamat berjumpa kepada jemaat GBT Lumajang yang hari ini mungkin belum ibadah di dalam gereja. Saudara-saudara, karena pandemi masih banyak di antara kita, di tengah-tengah kita. Walaupun mungkin tidak bisa ada dalam gereja, bukan berarti kita tidak bisa beribadah. Kemajuan teknologi membantu kita, sehingga dengan acara ibadah online, lewat streaming, kita masih bisa ibadah lewat acara streaming ini di rumah kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati lewat firman Tuhan yang kita mau dengar. Saudara-saudara, semua orang, ya apapun agama dan keyakinannya, ingin satu kali kalau satu waktu tutup mata, semua orang ingin masuk surga. Kenapa? Karena mereka walaupun ngerti atau tidak mengerti, secara umum surga itu senang, surga itu bahagia, surga itu tiada air mata. Secara umum walaupun tidak detail tahu, tapi mereka juga tidak mau masuk neraka. Karena neraka itu api yang tak terpadamkan. Hidup sengsara dan menderita selama-lamanya. Nah, bagaimana Alkitab mengajarkan kepada kita agar waktu tutup mata kita sudah punya jaminan untuk tinggal di rumah Bapa yang ada di sorga, di mana air mata hilanglah, di mana sakit penyakit pun tiada, dan senang selamanya bersama Tuhan. Mari kita membaca Alkitab yang kita mau baca dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Yohanes 3 ayat 3. Tuhan Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Saudara-saudara, satu waktu Yesus didatangi oleh seorang tokoh agama Yahudi bernama Nikodemus. Dan Nikodemus bertanya, "Bagaimana kalau kami setelah tutup mata, kami boleh tinggal di sorga?"
Yesus menjawab, kalau orang tidak dilahirkan kembali, orang tidak akan dapat melihat apalagi masuk kerajaan sorga. Dari ayat ini kita lihat satu tema tentang melihat dan masuk sorga. Ya, orang ingin masuk, tapi Yesus katakan jangankan masuk, lihat pun tidak bisa. Ya, lihat pun tidak bisa. Nah, ibu bapak, semua orang merindukan tidak hanya melihat, tapi masuk dalam kerajaan sorga. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Nah, bagaimana kita bisa tidak hanya lihat, tapi masuk di dalamnya, di mana bahagia tiada derita, di mana sukacita tiada susah, dan berlangsung selama-lamanya. Sesenang-senang hidup di dunia ini lembah air mata. Tidak ada orang yang tidak susah di dunia ini, bukan cuma orang miskin, tidak hanya orang yang setengah kaya, orang yang kaya raya sekalipun susah itu dialami karena memang dunia ini lembah air mata. Yang namanya sakit tidak hanya untuk orang miskin, orang kaya juga sakit. Apalagi hari-hari ini virus corona tidak kenal orang miskin, tidak kenal orang suku apapun. Ya, semuanya bisa terpapar dan mati, saudara-saudara. Ibu bapak, sehingga sorga menjadi harapan satu-satunya untuk manusia tinggal di dalamnya. Karena di dalam sorgalah manusia tidak akan mengalami air mata, susah, duka, dan seterusnya. Yesus katakan jangankan masuk, lihat pun tidak akan boleh, kecuali lahir baru. Dan ini adalah formula yang harus digenapi oleh setiap siapapun. Nikodemus tidak mengerti. Dia tokoh agama, dia tidak bisa ngerti apa itu lahir kembali. Apakah kalau saya sudah tua ini bisa masuk dalam rahim ibuku dan aku dilahirkan kembali? Saudara-saudara, agama tidak memberi jawaban. Tokoh agama tidak memberikan jaminan untuk bagaimana satu kali kelak mengakhiri hidup ini. Tidak hanya lihat, tapi juga masuk ke dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus kemudian mengajarkan berikutnya, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 dia berkata begini, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Berarti ada dua macam kelahiran dari hidup manusia ini. Ya, lahir secara lahiriah, secara daging, akan berakhir di kuburan dengan kematiannya. Oleh sebab itu mesti lahir dari roh, karena ia akan hidup kekal selama-lamanya. Daging adalah daging dan berakhir di kuburan di waktu usia kita selesai di dalam dunia ini. Tapi dilahirkan oleh roh, itulah kekekalan dan harus mengalami ini semua. Sehingga setiap kita manusia, khususnya orang Kristen, ada dua macam kelahiran. Lahir pertama, maka kita akan mati dua kali. Kalau hanya lahir sekali, yaitu lahir secara lahiriah, jasmani, daging, kita akan mati dua kali. Mati di kuburan dan mati kekal di dalam lautan api. Oleh sebab itu kita mesti lahir dua kali. Lahir secara daging, saudaraku, memang akan mati sampai di kuburan. Tapi juga lahir secara roh. Dan ini yang akan membuat kita tidak akan mati untuk kedua kalinya. Saudara-saudara, kita sebagai orang Kristen, Yesus berkata kalimat ini dan ini berlaku untuk semua orang Kristen. Baik yang ada di Indonesia, yang di kota maupun di desa, maupun berlaku di seluruh dunia, harus lahir baru. Ya, kalau tidak lahir baru, tidak lahir kembali, maka jangankan masuk, lihat pun tidak diperbolehkan. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan, kita lihat dari pendahuluan berikutnya. Dalam kitab Wahyu 20 ayat 14. Kitab Wahyu 20 ayat yang ke-14 berkata demikian. Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-14. Lalu maut dan kerajaan maut akan dilemparkan oleh Tuhan ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua, yaitu lautan api. Orang hanya tahu kematian itu waktu dikubur. Itu kematian yang pertama, kematian daging.
Saudara-saudara, tapi ada kematian kedua, yaitu lautan api. Semua orang yang tidak mengalami kelahiran kembali atau lahir di dalam roh, ia akan dilemparkan ke dalam lautan api. Dan itulah kematian kedua. Kita sudah dilahirkan secara daging. Memang akan mati karena usia dan sakit menimpa kita. Saudara-saudara, sehingga kita akan menjadi penduduk dunia. Semua orang yang lahir di dalam dunia, dia adalah penduduk dunia ini. Ya, tetapi orang yang dilahirkan kembali, dia akan menjadi penduduk kerajaan sorga. Lahir kembali tidak bisa ditawar. Lahir kembali tidak boleh ditawar. Itulah formula untuk manusia boleh melihat sorga dan masuk di dalamnya. Puji nama Tuhan, siapapun, agama apapun, Tuhan kalau tidak bicara tentang kekristenan, tapi inilah karya yang Yesus ingin tunjukkan. Bahwa masuk sorga itu bukan cerita, bukan hanya angan-angan dan impian, tapi akan menjadi satu kenyataan. Pertanyaannya bagi kita pada pagi hari ini, bagaimana bisa lahir kembali? Nah, ini pertanyaan. Bagaimana bisa dilahirkan kembali? Seorang tokoh agama Yahudi bernama Nikodemus tidak ngerti, tidak tahu, tidak paham. Bagaimana kalau saya sudah tua bisa masuk ke dalam rahim ibuku, lalu aku dilahirkan kembali? Saudara-saudara, ternyata siapapun tidak dapat memahaminya. Nah, Alkitab menjawab bagaimana formula yang Yesus minta agar orang boleh melihat dan masuk dalam kerajaan sorga. Pertanyaannya, bagaimana bisa lahir kembali? Apa itu yang dinamakan lahir baru? Saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan lahir baru? Yang pertama, mari kita lihat 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang keempat. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Berkata demikian, surat 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Rasul Petrus menuliskan oleh ilham roh. Alkitab memberitahukan kepada kita yang telah kita baca, oleh rahmat Allah Bapa yang di sorga telah melahirkan kita oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Apakah yang disebut dengan lahir baru atau lahir kembali? Saudara-saudara, yaitu saudara-saudara, yang pertama, Yesus telah melahirkan kita. Bagaimana kita bisa lahir kembali? Mustahil secara akal sehat manusia. Tidak bisa dimengerti oleh akal manusia. Saudara-saudara, bagaimana bisa lahir kembali? Lahir baru. Ayat ini yang kita baca berkata, Yesus telah melahirkan kita kembali, lahir baru dengan kematian dan kebangkitannya kepada suatu pengharapan yang ada di surga, pengharapan yang tidak mempermalukan. Sehingga saudara-saudara, lahir baru itu bukan karya kita. Ya, lahir kembali itu bukan pekerjaan kita. Yang pertama ini kita dilahirkan. Yesus melahirkan kita kembali. Lahir baru lewat kematian dan kebangkitannya. Sehingga setiap orang yang percaya Yesus adalah Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang datang ke dalam dunia dan mati di salib Golgota. Itulah yang namanya dilahirkan kembali di dalam Kristus, di dalam Tuhan, sehingga menjadi keluarga kerajaan sorga. Puji nama Tuhan, saudara-saudara, setiap orang yang percaya,
Yesus adalah Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati dan telah bangkit. Itulah lahir baru. Haleluya, itulah lahir kembali. Nah, Ibu Bapak, kita tidak bisa lahir sendiri, bukan? Kita harus dilahirkan. Nah, kita perlu dilahirkan. Kita anak, ibu kita melahirkan kita. Lalu lahirlah kita secara lahiriah, secara jasmani, secara daging. Demikian juga lahir di dalam roh, kita tidak bisa lahir sendiri. Ada yang harus melahirkan kita. Dan Kristus telah, ayat ini menulis, melahirkan kita dengan lahir baru lewat kematian dan kebangkitannya. Yesus demi melahirkan kita, Yesus harus bayar mahal di atas kayu salib. Hari ini perjamuan suci. Ya, di dalam gereja, minggu pertama di gereja GBT Lumajang. Saudaraku, sebab itu kalau ada ibadah perjamuan suci, jangan dilewatkan. Jangan tidak dihadiri. Kita diingatkan, aku ada di dalam kerajaan sorga. Menjadi keluarga kerajaan sorga. Karena telah dilahirkan kembali. Dan demi melahirkan kita orang berdosa, Yesus bayar mahal di kayu salib Golgota. Alkitab berkata, kita telah dilahirkan bukan dengan emas dan perak, tapi dengan kematian dan kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Wow, saudara-saudara, mahal. Ibu kita melahirkan kita, itu taruhan nyawa. Selain dia bayar mahal di rumah sakit kalau operasi. Ya, dengan puluh ratus juta kadang-kadang. Ya, tidak cukup itu. Kadang-kadang ibu yang melahirkan anak-anaknya bisa taruhan nyawa demi melahirkan tersebut. Yesus telah bayar mahal demi melahirkan kita kembali. Agar orang berdosa bisa melihat surga dan masuk di dalamnya. Yesus harus melahirkan kita. Dan itulah anugerah, itulah karunia sorgawi buat kita semuanya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih, kalau kita telah dilahirkan menjadi keluarga Allah, jangan kita malu. Jangan kita lalu putus asa waktu menghadapi kesukaran di dalam dunia ini. Ya, yang penting aku sudah dilahirkan. Ya, dilahirkan kembali oleh Kristus yang mati di atas kayu salib Golgota. Nah, apa nasihat firman Tuhan setelah Yesus melahirkan kita? Setelah Yesus mati dan bangkit dari antara orang mati. Kita baca ayat yang ke-6, pasal 1 berkata demikian. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Kata Tuhan, berbahagialah, 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 ya bergembiralah, bergembiralah. Kalau karena kelahiran baru itu, dunia membenci kita, dunia memusuhi kita. Saudara-saudara, dalam seketika waktu kita menderita di dalam dunia ini, kata Tuhan, menjadi orang Kristen dalam menghadapi kesukaran hidup, dalam menghadapi salib yang harus ditanggung oleh kita, pesan Tuhan, bergembiralah. Jangan susah, jangan berkata jadi orang Kristen berat, jadi orang Kristen tidak gampang, jadi orang Kristen dimusuhi oleh dunia. Bergembiralah, bila karena nama Yesus kita mengalami banyak salib, mengalami banyak pencobaan. Saudara-saudara, dan itulah pesan yang telah melahirkan kita. Kalau ibu telah melahirkan anak-anaknya, apa pesan ibu? Nak, kalau engkau besar besok, ya jangan lupakan ibu yang telah melahirkan kau. Ya, jadi kalau ada anak sampai bisa lupa sama ibunya, anak durhaka. Bukan? Ya, anak yang tidak tahu bersyukur karena orang tua telah melahirkan dengan demikian rupa. Demikian juga Kristus yang telah melahirkan kita dan demi melahirkan kita sampai mati di Golgota. Dia berpesan, bergembiralah. Mana kalau kita sementara di dunia ini mengalami banyak kesukaran.
karena nama Kristus. Haleluya. Dan itu namanya salib. Ya, dihina orang, difitnah orang, dimusuhi orang, dibenci orang. Bukan karena kita jahat, bukan. Karena nama Kristus. Karena orang Kristen. Lalu dunia membenci kita. Kenapa? Karena iblis tahu bahwa orang yang telah dilahirkan kembali oleh Kristus, dia akan lihat sorga dan dia akan masuk di dalamnya. Dan iblis membencinya. Sehingga iblis memakai orang dunia untuk memusuhi kita. Dan kalau itu terjadi, Tuhan berpesan apa? Bergembiralah. Ya, bila dihina, difitnah, ya, dirugikan, dipermalukan karena Kristus. Haleluya. Bergembiralah, bukan malah lemah dan undur. Kenapa demikian? Tentu ada alasan berikutnya. Ayat yang ke-7 berkata, maksud semua itu. Maksud apa? Salib yang diizinkan. Ya, penderitaan karena nama Kristus yang telah melahirkan kita. Maksud semua itu ialah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, memperoleh kemuliaan, memperoleh kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya kelak. Saudara-saudara, maksud semua yang diizinkan menimpa kita untuk memurnikan iman kita. Gitu loh. Untuk memurnikan iman percaya kita kepada Kristus. Tujuannya supaya kamu akan mendapatkan kemuliaan, puji-pujian, kehormatan. Waktu Yesus datang menyatakan diri, menjemput kita semuanya. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Ada puji-pujian yang kita akan alami waktu kita berjumpa dengan Tuhan. Ada kehormatan dan kemuliaan waktu Yesus datang menjemput kita bersama-sama. Inilah yang dimaksud lahir baru, yaitu telah dilahirkan. Kita mustahil lahir baru. Bagaimana caranya? Tidak bisa mengerti. Alkitab menjawab, untuk bisa lahir baru, Kristus telah melahirkan kita. Nah, kalau sampai di sini lalu saya mati, kalau setelah sampai Yesus telah melahirkan saya, saudara mati, Alkitab memberi jaminan, kita akan lihat dan masuk kerajaan sorga. Tapi setelah kita dilahirkan, kita masih hidup bukan? Ya, setelah Yesus melahirkan kita dengan kematiannya di Golgota, saya masih hidup bukan? Nah, untuk itu kita perlu dilahirkan baru lagi. Dengan apa itu? Kita lihat yang kedua ini, 1 Petrus 1 ayat 22. 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ayat yang ke-23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan oleh benih yang fana, tapi dengan benih yang tidak fana, oleh firman Tuhan yang hidup dan yang kekal. Bagaimana saudara-saudara? Untuk bisa menjadi orang Kristen yang suci, menjadi orang Kristen yang benar, menjadi orang Kristen yang jujur, menjadi orang Kristen yang dapat dipercaya, ya, menjadi orang Kristen yang baik. Bagaimana itu? Bagaimana itu? Saudaraku, ayat yang kedua, bagian yang kedua ini kita lihat harus mau dilahirkan oleh firman. Dilahirkan oleh firman. Nah, yang pertama itu anugerah. Kita telah dilahirkan oleh Kristus. Ya, yang kedua, supaya kita menjadi orang Kristen yang baik, yang jujur, yang suci, yang benar, yang dapat dipercaya, menjadi berkat bagi banyak orang. Kita harus mau dilahirkan oleh Tuhan lewat firman Tuhan. Sebab itu, datang ke gereja, datang ke rumah Tuhan, memuji Tuhan itu baik. Tapi jangan lupa kita juga perlu mendengar firman. Kenapa? Firman Tuhan itulah yang akan melahirkan kita baru. Yang jahat dijadikan baik, yang kotor dijadikan bersih, yang sombong dijadikan rendah hati. Saudara-saudara, yang medit dibuat menjadi murah hati.
ini perlu lahir baru. Gitu loh, ini perlu lahir baru. Dan demi lahir baru ini, kita butuh firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang akan melakukan itu untuk melahirkan kita kembali. Saudara-saudara, setelah kita terima anugerah, bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu anugerah. Dan itulah yang namanya lahir baru. Lahir kembali menjadi keluarga Allah. Namun karena saya dan saudara masih hidup, masih ada di dalam dunia, supaya orang Kristen itu jadi berkat, jadi terang dunia dan jadi garam dunia. Tidak bisa lain kecuali kita harus mau dilahirkan kembali oleh firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang selalu kita baca, yang selalu kita dengar, itu melahirkan kita, membaharui kita. Itu namanya lahir baru. Haleluya, lahir baru. Kapan kita bisa jujur? Oh, banyak orang Kristen yang tidak jujur dengan keuangan. Banyak juga pendeta yang tidak jujur dengan keuangan. Saudara-saudara, kapan kita bisa sampai jujur bahwa itu bukan saya punya? Walaupun uang itu sedikit jumlahnya, tapi itu bukan saya punya. Jujur, kapan itu? Butuh firman melahirkan kita baru. Haleluya, puji nama Tuhan. Kapan saya bisa menjadi kudus? Alkitab berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena ia akan memandang berjumpa dengan Sang Penciptanya. Bagaimana kita bisa punya perkataan yang kudus? Ya, punya pikiran dan hati yang suci dengan perbuatan yang kudus. Tidak ada lain kecuali dilahirkan oleh firman Tuhan. Bila mau dilahirkan oleh firman, itu artinya apa? Diproses. Bila mau dibentuk, bila mau diubah, saudara-saudara, bila mau dijadikan baru oleh firman Tuhan. Hari ini perjamuan kudus mengingatkan Yesus telah melahirkan saya menjadi keluarga Allah. Haleluya. Kalau sampai di situ lalu saya mati, ada jaminannya. Kamu akan lihat dan masuk sorga. Saudara-saudara, karena sudah dibayar mahal lewat kematiannya di Golgota. Karena kita masih hidup, kita ingin panjang umur. Dan pesan Tuhan, kita adalah terang dunia, kita adalah garam dunia. Kata Tuhan, biarlah terangmu bercahaya di tengah dunia, supaya orang melihat terangmu, lalu nama Tuhan dipermuliakan. Kapan itu bisa? Kapan orang Kristen jadi berkat, bercahaya di tengah dunia yang gelap? Kapan? Kalau mau dilahirkan kembali, dilahirkan baru. Ini usaha kita. Saudara, setiap hari kita perlu berkata, Tuhan, lahirkan aku baru. Ya, lahirkan aku baru. Yesus telah melahirkan kita satu kali menjadi keluarga Allah. Tapi untuk membentuk dan memproses, mengubah kita, butuh tiap hari dilahirkan baru. Tiap hari dilahirkan kembali. Kegagalan-kegagalan yang ada di hari yang lampau, saudara-saudara, perlu dilahirkan lagi sampai kita menjadi lahir baru. Orang yang mau dilahirkan baru oleh firman Tuhan, hidupnya pasti berubah. Haleluya. Kapan kita tidak berubah? Karena kita tidak mau Tuhan membentuk lewat firman-Nya. Kita berontak waktu dengar firman Tuhan diberitakan. Kita tidak mau dengar, apalagi melakukannya. Hari ini, saudaraku, kedatangan Tuhan sudah tak lama lagi. Tuhan akan memanggil kita dan kita harus bertanggung jawab. Saudaraku, bagaimana firman yang kita telah dengar melahirkan kita baru. Haleluya. Saudara-saudara, orang yang mau dilahirkan oleh firman, hidupnya pasti berubah. Hidupnya pasti jadi berkat. Hidupnya pasti tidak jadi batu sandungan. Saudara-saudara, dimanapun dia pergi, di situ dia jadi berkat. Dimanapun dia berjumpa orang berjumpa Tuhan karena melihat hidup orang yang telah dilahirkan baru. Nah, mari kita melihat pernyataan Rasul Paulus dalam surat Efesus pasal yang kelima. Pasal yang kelima, Efesus 5 ayat yang ke-26 berkata demikian. Efesus 5 ayat yang ke-26
26 berkata demikian. Untuk menguduskan jemaat sesudah Tuhan menyucikan dan memandikannya dengan air dan firman. Ayat 27. Supaya dengan demikian Tuhan Yesus menempatkan jemaat di hadapannya dengan cemerlang, tanpa cacat, tanpa kerut, tanpa noda dan serupa itu semua, supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Saudara-saudara, goal tujuan kekristenan menjadi jemaat yang cemerlang, yang tanpa cacat, tanpa kerut, tanpa noda dan sebagainya. Bisakah itu? Bisa, karena Tuhan yang berkata, Tuhan memberikan jalan keluarnya. Apa itu? Ditulis ayat ini, setelah jemaat dimandikan oleh air dan firman. Setelah jemaat dikuduskan dengan dimandikan oleh air dan firman. Air itu baptisan, air. Kita sebab itu perlu ada baptisan air. Setiap orang Kristen mengalami baptisan air. Saudara-saudara, merupakan kuburan hidup yang lama. Lalu dilanjutkan dengan dimandikan dengan firman. Dimandikan dengan firman. Gitu loh. Sehingga kita menjadi cemerlang. Tujuan orang mandi itu apa sih? Supaya bersih. Iya kan? Makanya orang yang sering mandi pasti bersih. Apalagi semakin banyak mandi, semakin bersih. Saudara-saudara, hari-hari ini hari corona, setiap keluar rumah mesti mandi. Pulang mandi, tidak hanya mandi, keramas. Saudara-saudara, mandi, keramas, ganti baju. Semakin sering keluar, semakin banyak mandi dan keramas. Tujuannya orang mandi itu supaya bersih, supaya tidak bau. Saudara-saudara, demikian juga kalau kita dimandikan oleh Tuhan oleh firman, supaya hidup kita jadi bersih. Tujuannya, goalnya menjadi jemaat yang cemerlang. Ingat loh, Yesus akan datang sebagai mempelai laki-laki sorga. Dia akan menjemput gerejanya yang adalah mempelai wanita. Yang mana? Yang cemerlang. Tidak semua jemaat dijemput loh. Tidak semua orang Kristen dijemput loh. Tidak, saudara-saudara. Dia akan datang untuk menjemput gerejanya. Gereja yang mana dijemput? Bukan gereja di kota, bukan gereja di desa, bukan. Gereja orang Kristen yang cemerlang setelah dimandikan oleh firman Tuhan. Sebab itu tiap kali firman Tuhan diberitakan, siapapun yang memberitakannya, jangan ditolak, jangan diberontak. Saudaraku, jangan dilawan. Kita tidak akan dilahirkan baru. Sehingga yang jahat tidak pernah berubah jadi baik. Yang kotor tidak pernah berubah jadi bersih. Saudaraku, yang rusak tidak pernah berubah jadi baik. Firman Tuhan diberitakan untuk melahirkan kita kembali. Dan itulah formula yang Alkitab katakan. Barang siapa yang ingin melihat sorga dan masuk ke dalamnya, tidak ada lain jalan. Kecuali harus dilahirkan kembali. Bukan hafal doa, bukan hafal ayat, bukan rajin ke gereja. Enggak, semuanya baik. Semuanya baik. Tapi harus mau dilahirkan. Ya, menjadi jemaat yang cemerlang. Tak lama lagi Tuhan datang. Dia akan menjemput siapa? Gerejanya yang cemerlang. Yang tak cacat, yang tak kerut, yang tak bernoda, dan yang sebagainya. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Ya, air membersihkan tubuh kita secara lahiriah. Tapi firman dan Roh Kudus membersihkan rohani kita. Iri hati kah, ya, fitnah orang kah, dan kemudian sombong kah hatinya. Dan itu Tuhan mau ubah dan melahirkan kita kembali. Ada satu ayat yang baik. Kapan kita mau dilahirkan oleh Tuhan lewat firman-Nya? Kapan? Kita membaca ayat ini, 2 Raja-Raja pasal 20. 2 Raja-Raja pasal yang ke-20, ayat yang ke-19. 2 Raja-Raja 20, ayat yang ke-19. Saudara-saudara, disinilah rahasianya. Ya, kapan firman itu melahirkan kita? Kapan itu? Kita seringkali pilih-pilih firman.
yang disampaikan oleh orang. Apalagi yang memberitakan orang sederhana, kita kurang tanggap. Apalagi yang memberitakan orang desa, anak muda, kita kurang mau terima. Saudara-saudara, siapapun yang memberitakan firman, jangan lihat orangnya, jangan lihat statusnya, lihat isi beritanya yang disampaikan, tujuannya melahirkan kita baru. Haleluya, sampai menjadi jemaat yang cemerlang. Mari kita baca ini pasal 20, 2 Raja-Raja ayat yang ke-19. Raja Hizkia menjawab kepada Nabi Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Saudara-saudara, sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu. Kalimat ini diucapkan oleh Raja Hizkia. Saudaraku, mestinya firman yang manis, firman yang enak didengar, firman yang menghibur, firman yang memberi pengharapan, firman Tuhan yang bagaikan air sejuk bagi jiwa yang dahaga. Barulah orang bisa berkata, sungguh ciamik firman yang kau sampaikan kepadaku, ya Nabi Yesaya. Tapi ternyata bukan begitu. Bukan begitu. Hizkia sakit lalu sembuh. Lalu datanglah orang-orang utusan dari Babilonia ke Yerusalem. Waktu mereka sampai ke Yerusalem, seluruh perbendaharaan kerajaan dipertontonkan. Gudang perbendaharaan kerajaan dari pergudang persenjataan sampai gudang harta benda. Semuanya dipertontonkan oleh Raja Hizkia kepada utusan Raja Babilonia. Lalu Nabi menegur. Hizkia, apa yang kamu lakukan? Tidak ada satupun dalam kerajaan yang tidak kuperlihatkan kepada utusan kerajaan Babilonia. Lalu lahirlah ayat ini. Saudara, lalu lahirlah ayat ini berkata apa? Apa yang telah dilihat, yang telah kau pertontonkan kepada orang Babilonia, semua satu kali akan dibawa sebagai rampasan ke negeri Babilonia. Dan terjadi, saudara-saudara, terjadi. Raja Nebukadnezar datang ke Yerusalem dan kemudian menghancurkan kerajaan Yehuda dan merobohkan bait Allah, lalu membawa semua harta bendanya. Mendengar firman seperti demikian kerasnya, lalu Raja Hizkia berkata, sungguh baik firman-Mu yang kau ucapkan. Bisakah jemaat waktu mendengar firman yang menempelak, engkau berkata, sungguh baik firman-Mu buat aku ya Tuhan. Bisakah kita jemaat waktu mendengar firman Tuhan yang menegur dengan keras, lalu kita bisa berkata, sungguh baik firman-Mu kepadaku ya Tuhan. Kalau itu yang bisa kita lakukan, yang bisa kita ucapkan, pasti kita akan dijadikan cemerlang, dilahirkan lagi, diubah lagi, diproses dan dibentuk lagi menjadi jemaat yang cemerlang. Kebanyakan kalau ada firman yang keras, lalu kita berontak, pendetanya dimusuhi, ya gerejanya dimusuhi, enggak gereja-gerejaan. Gitu loh, enggak pendeta-pendetaan. Saudara-saudara, dimusuhi. Firman Tuhan yang disampaikan tujuannya untuk membuat hidupku dan hidupmu menjadi cemerlang. Haleluya. Jadi orang Kristen yang cemerlang di tengah dunia yang gelap ini. Dan itu tidak salah. Yesus katakan, kamulah terang dunia di tengah dunia yang sedang gelap. Kamulah garam dunia yang di tengah-tengah dunia yang sedang tawar, tidak ada rasanya. Puji nama Tuhan. Kapan itu? Kalau lahir baru. Sebab itu kita butuh kedua lahir baru ini. Satu, telah dilahirkan oleh Kristus lewat kematiannya, yang hari ini kita peringati dalam perjamuan suci. Yang kedua, tiap hari izinkan Tuhan lewat firman-Nya melahirkan aku baru. Ya, kamu telah dilahirkan oleh firman. Sehingga kamu menjadi jemaat yang cemerlang. Puji Tuhan, lahir baru adalah sesuatu yang harus dialami. Sebab itu tidak heran, Yesus katakan tidak ada nama lain di bawah kolong langit yang di dalamnya orang berdosa dapat diselamatkan. Artinya bisa lihat dan masuk sorga. Kecuali di dalam Kristus. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa melahirkan orang berdosa menjadi lahir baru. Kecuali Kristus. Kecuali Kristus. Lewat kematian dan kebangkitannya.
Dia melahirkan kita baru. Wow, saudara-saudara, menyadari ini kita mesti bangga. Telah dilahirkan menjadi keluarga Allah. Haleluya, menjadi keluarga kerajaan Allah. Dan kita mesti sesuai hidupnya seperti kerajaan Allah. Hidup yang cemerlang. Kiranya lewat firman Tuhan hari ini, pagi ini, memberkati saya dan saudara-saudara, mengingatkan kedatangan Tuhan yang tak lama lagi untuk menjemput. Siapa yang dijemput? Siapa yang dijemput? Jemaatnya, mempelainya yang cemerlang. Yang kotor tidak dijemput. Yang najis tidak dijemput. Saudara-saudara, yang rusak tidak dijemput. Dan dia akan masuk dalam zaman aniaya antikris. Berbahagialah hari ini. Yesus lewat firman-Nya mengingatkan, kita sudah dilahirkan baru. Dan Tuhan masih terus mau melahirkan kita lewat firman-Nya. Dari hari ke hari sampai kita menjadi seperti Kristus. Sehingga ada nyanyian seperti Yesus, itu saja yang kuminta. Kiranya Tuhan memberkati lewat firman, yang sebentar kita akan masuk perjamuan kudus. Tuhan memberkati sidang jemaat dimanapun kau berada. Mari kita mau akhiri dengan doa, agar firman Tuhan memberkati kita, dan perjamuan kudus memberkati kita juga sebentar. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan hari ini. Dimanapun kami berada, di rumahkah, sedang di jalankah, sedang dimanapun, sementara firman Tuhan kami dengar. Kiranya membuat kami bangga, bahagia, menjadi keluarga kerajaan Allah. Karena telah dilahirkan oleh Kristus lewat kematian dan kebangkitannya. Ampuni kami ya Tuhan, kalau seringkali firman Tuhan yang disampaikan, kami tidak mau terima, kami melawan, kami berontak, Saudara Tuhan, sehingga kami tidak pernah dan tidak menjadi jemaat yang cemerlang. Kiranya ibadah pagi hari ini mengingatkan kami, ampuni kami ya Tuhan, ajar kami seperti Raja Hizkia berkata, sungguh baik firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami. Sekalipun itu menegur, sekalipun itu menempelak, sekalipun itu keras bagaikan godam, walaupun itu tajam seperti pedang bermata dua, tujuannya untuk membuat kami menjadi calon mempelai Kristus yang cemerlang, yang siap dijemput waktu Tuhan datang. Terima kasih Bapak, berkati Mak Theo serta keluarganya dengan sehat dan panjang umur di tengah pandemi. Berkati seluruh jemaat GBT Lumajang bersama keluarganya. Tuhan berkati usaha pekerjaannya, supaya mereka hidup tak kekurangan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya.